Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan kembali mencerdaskan dan mempertunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma yang tampil terus-menerus tanpa ada rasa malu. Kali ini teman-teman, bukan hanya dipermalukan, tapi juga dia dibuktikan tidak ngerti akan apa yang ia katakan selama ini tentang Islam. Bahkan dia dipertanyakan tentang narasi-narasinya, justru membuat dia blunder berulang-ulang. Nah, dia membahas tentang kekristenan, mempertanyakan tentang kekristenan, tapi dia nggak ngerti, malah menafsirkan kesana kemari. Mungkin dia modal Google teman-teman, sehingga apa yang ditampilkan oleh Google itulah yang dia bicarakan di ruang-ruang debat dan merasa dia paling ahli. Nah, gimana debatnya teman-teman? Mari kita lihat. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Adam itu artinya manusia loh ya. Adam itu diberikan otoritas, berkuasa. Let us make a man and let them dominion. Dominion itu apa? Berkuasa. Makanya Adam itu bukan nabi. Kalau menurut nabi silakan. Kalau menurut saya tidak. Raja. Raja berkuasa. Dia yang pertama. Tetapi dia melanggar konstitusi kerajaan Tuhan. Nah, kalian bilang Adam berdosa. Orang Adam nggak tahu itu dosa kok. Mati aja dia tidak tahu. Dia belum tahu apa itu mati, tapi setelah anaknya mati, baru dia tahu, oh itu mati itu. Tunggu dulu, jangan Anda merasa paling ahli Alkitab, wah sama dengan si Julius itu lagi. Wah paling Alkitab, ditantang nggak bisa. Kita buktikan aja Pak, nggak usah ngeluh gitu, nggak usah cuma. Coba, jangan ngomong kau. Disuruh diam, saya diam, boleh mau diam. Kalau memang keterlaluan saja. Kau hadapi anak bata nggak bisa kau. Sabar. Tunggu dulu, hadapi anak bata keo kau. Dulu, makanya, belum saya ngomong, jangan tahu. Aduh, kamu ya. Nah sekarang, karena Tuhan sudah memberikan otoritas kepada manusia, makanya Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia. Tolong kasih saya Ini orang berisik amat sih. Tunggu dulu, kau tak akan dikasih ruangan, jangan kasih si Juma ngomong itu. Mulutnya kayak mereka bocor. Buktinya kali. Hanya mau dijawab. Tunggu dulu. Gak usah takut gitu loh. Katanya mau dijawab. Siapa yang diam kau, diam. Saya udah dari kemarin dengar semua jumu itu ya, keterlaluan kau. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus tidak turun menjadi manusia karena otoritas itu sudah diberikan ke manusia. Tetapi manusia yang harus turun, yang darahnya murni, tidak terkontaminasi, tidak ada virus. Karena di darah kita sudah mengalir darah. Ya, darah yang tidak bersih. Dengar dulu, makanya manusia harus menjadi manusia. Tunggu dulu, ini kan menurut Anda. Itu makanya Tuhan, makanya otoritas. Suaranya mendengung. Ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia, dia diberikan otoritas. Dia berkuasa yang di surga dan di bumi. Tunggu dulu, jangan Anda merasa pintar, ada Roh Kudus. Buktikan ada Roh Kudus di dalammu. Ya, oke saja. Pak Ujang, Pak Bom. Ini orang merasa pintar Alkitab tapi nggak ngerti Alkitab. Iya, sekali-kali memang perlu dihardik gitu orang-orang macam ini nih. Iya. Aturan. Oke, ini di sini udah jam 4 sore, jam 9 saya harus live di. Ya, kita akan Pak Bom saya ya, Pak Bom. Karena saya masih live di YouTube saya ya. Kalau Anda mau jadi pemimpin, apalagi yang tidak kudengar dari kalian, apalagi Yesus turun. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus jadi pendengar. Kalau Anda mau jadi pemimpin harus jadi pendengar. Itu ngajarin kalian Bible. Cuma yang belum kamu dengar itu adalah Allah yang meniup vaginanya Maria itu loh. Oke, Pak Bom, ternyata saya harus live bentar lagi. Oke, semuanya. Pak Tobing, saya izin dulu Pak Tobing karena saya harus live di YouTube kita. Oke, semuanya selamat Koli. Terima kasih Pak. God bless you semuanya, selamat Koli masing-masing ya. Orang pengikutnya Nabi Matur Bazi. Ya, turunkan dulu kita. Oke, Pak Pendeta nanti apa ada waktu lagi ya? Oke. Ya, ini yang saya paling suka kalau kita diskusi. Ini main ribut. Saya nggak suka kalau orang ribut-ribut. Ini kan mau diskusi, ya. Oke, silakan Pak Sumas. Tahu sopan lah, kita santai, jangan ribut, ya. Oh, sopan cuma long tiap hari kau tantang saya. Iya, tapi saya nggak mau ribut. Saya nggak mau ribut. Nggak mau ribut, tapi tiap hari kau sebut nama. Diam kamu Juma. Suara kau itu Juma, kamu diam dulu. Kamu diatur. Saya Timothy. Saya. Kamu diam dulu Juma, diam dulu. Mulutmu diam dulu. Turunkan dulu dia Bom, turunkan. Nah, gitu ya. Jangan Pak Bom, jangan biarkan kadun-kadun di sini. Mau diskusi buang sampah kepada tempat. Mau diskusi. Dengar saya dulu dong. Iya. Ya, silakan Pak Bom.
supaya diskusinya enak, ya kita enak santai, kita jangan ribut-ribut ya. Jadi Ya, gitu Suma oke. ya. Saya mau tanya dulu sama Suma. Suma, katanya kamu ahli Alkitab, benar kan? Saya lebih paham dari kalian tentang Bible. Nggak usah kutanya Baik, itu. baik, terima kasih banyak. Oke. Oke, Oke, jadi sekarang gini, saya Bom. Ya udah deh Pak Bom. Saya tanya sama dia dulu. Pak. Gunakan Saya tanya dulu sama dia. timer. Diam dulu, Pak. Diam dulu, Juma. Diam dulu kamu. Diam dulu. Katanya kau jago Alkitab, betul? Nggak usah kutanya itu, kita bukan. Kamu katanya jago Alkitab, jawab dulu kamu. Mulutmu itu katanya kamu jago Alkitab. Cuma kamu mulutmu, congormu itu katanya jago Alkitab. Saya mau bertanya dulu sama Anda, bisa? Nenekmu kita. Mulutmu itu cuma, mulutmu berkata bahwa kamu jago Alkitab. Saya mau bertanya dulu sama kamu, boleh nggak? Katanya mulutmu itu katanya, menurut kamu menurut kamu katanya. Udah sekarang gini, cuma gini sekarang kamu cuma. Sekarang kita pindah ke channelmu, saya mau berdebat sama kamu. Cuma kamu diam dulu. Saya mau debat sama kamu di channelmu sekarang gini. Di channelmu sekarang saya berdua kita. Mulutmu itu diam kamu, mulutmu itu cuma. Mulutmu itu katanya. Pak Bom, turunkan dulu dia Pak Bom. Bentar, turunkan dulu dia Pak. Suma. Pak Bom, turunkan dulu ya. Bentar Pak Bom. Ribut Suma. Ini kan mulutnya ini dari mulutnya sendiri ya teman-teman. Katanya dia jago Alkitab. Ketika ditanya, dia nggak mau jawab. Ya, itu Ini orang seperti apa coba? terus. Ya oke, saya ngomongnya. Ini mulutnya apa ini mulutnya si Oke, Juma? sebentar teman-teman. Saya mau bertanya sekalian sama Zuma. Sekarang Ya. saya mau tanya. Ngewel turunkan Pak Bom. Ngewel turunkan. Suma, saya tanya dulu, Sekarang saya tanya, Alkitab itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Siapa yang menulisnya dan siapa mengkanonisasinya? Silakan. Suma jawab. Nggak usah kutanya itu, Bom. Jawab Juma, jawab. Jawab dulu. Kita masuk dalam diskusi. Jawab. Tema. Kamu angkat tema. Siapa yang? Ya sudah, temanya kita bahas kitab Taurat. Oke, kita bahas Ya kitab sudah, Taurat. tentu sangat punya. Ya sudah, silakan kau jawab. Siapa penulis kitab Taurat? Katanya Siapa yang mengkanonisasinya? Silakan. Ya, betul. Dua Jawab Juma. Lagi masuk di dua tawarik. Sudah, pertanyaan saya jawab. Ahli kitab. Turunkan aja Pak Bom. Jawab lu. Siapa yang menulis kitab Taurat yang mengkanonisasinya? Silakan jawab. Ahli kitab kan? Silakan, saya tunggu. Ayo, jawab. Atur waktunya dong. Ya sudah, bebas. Lu mau bicara lama silakan. Nggak usah. Silakan bicara lama. Kalian bertanya. Jawab. Iya. Jawab. Atur waktunya Jawab. gitu loh. Jawab Juma. Dikasih Jawab, kamu silakan. kesempatan 1 jam. 1 jam kamu dikasih. Silakan. Mana temernya? Temernya mana? Jawab Juma, Sudah, jawab. terserah kau mau 5 menit, 10 menit, saya kasih waktu. Sudah, 50 menit, silakan jawab. Apa yang harus saya jawab samamu, Bom? Siapa yang menulis kitab Taurat dan mengkanonisasinya? Silakan. Ya, silakan. Yang menulisnya menurut kalian kan Musa. Ketawa rupanya. Ya jawab. Keluaran ditulis Musa, Imamat ditulis Musa, Bilangan ditulis Musa, Ulangan ditulis Musa, Yosua ditulis Yosua, Hakim ditulis Samuel, dan seterusnya. Terus apa korelasinya dengan iman kalian, Tuyul? Yang kanonisasi siapa? Sebentar dulu, Juma. Yang kanonisasi siapa? Turunkan. Ya. Juma, Juma. gue peringatkan Ya, dulu. silakan. Gue peringatkan sekali lagi ya. Kalau ngomongan lu kayak begitu, gue hina Nabi lu sekalian sama Allah lu ya. Jangan. Hati-hati mulut lu. Jangan. Panggil orang tuyul, gue hina Nabi lu sekalian. Ngerti lu anak muta? yang hina. Lu yang hina, anak muta. Apa? Pak Lidara mana ya? Pak Lidara tadi kemana ya? Pak Lidara? Keluar ya? Ada live. Gini, bicara sebentar Pak Bom. Juma, kamu kan sok-sok hebat. Kamu ini mengatakan ahli kitab. Seolah-olah Anda lebih hebat dari kami orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi? Kamu tidak tidak bisa jawab. Yang mengkanonisasi siapa? Kamu beralih ke sana kemari melompat seperti katak kamu. Ya, kelakuan kamu persis seperti katak. Sama seperti tadi Pak Bom. Saya sedikit komentar ini sebentar aja. Seperti si Hasan tadi. Orang-orang seperti ini Pak Bom dan di room ya sampai buka dan teman-teman di live chat. Orang ini kalau mengutip Alkitab selalu mencopot satu ayat dan Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kalau saudara Hasan dengar ini ya, saya mau luruskan pertanyaan kamu. Jadi orang-orang seperti ini Pak Bom harus satu topik clear dulu baru pindah ke topik. Ya, Hasan mengatakan bahwa Kristus Yesus diutus seolah-olah hanya untuk bangsa Israel. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dia tidak tahu perikop itu apa sih perikopnya. Itu kan Rasul Paulus diutus kepada Antioquia. Pahami nggak? Setelah Rasul Paulus sampai di Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah orang Israel, raja-raja Yahudi, raja-raja Israel. Mereka mendengar raja-raja sebentar saya tambahin di Bang, supaya si Hasan ini ngerti. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Anda harus baca satu perikop. Itu nggak seperti kitab apa namanya itu, erek-erek. Kalau kitab erek-erek boleh satu ayat dibaca dan disimpulkan. Alkitab tidak. Anda harus memahami konteksnya. Nah, ketika tadi Rasul Paulus kepada Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah. Di rumah ibadah mereka bertemu dengan tua-tua bangsa Israel, ya, raja-raja Israel. Mereka sudah mendapatkan di sana
hukum Taurat dan kitab para nabi dibaca di sana. Ketika mereka pergi ke rumah ibadah, di rumah ibadah itu orang-orang Israel mempersilakan kepada Rasul Paulus untuk berbicara di sana. Rasul Paulus ngomong begini, hai kalian orang-orang Israel, kalian itu adalah bangsa yang besar, sudah dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalian bangsa Israel adalah bangsa yang besar, kalian diberkati dan dipelihara oleh Tuhan selama padang gurun itu. Ya, setelah itu Rasul Paulus ngomong kepada orang Israel yang ada di sana, karena kalian adalah bangsa yang besar, bahwa Tuhan telah menyertai, telah memberkati kalian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu Tuhan telah memilih kalian itu, ya 450 ya sampai kepada hakim-hakim itu, sampai Samuel. Tuhan telah memilih hakim-hakim bagi kalian, bahkan raja. Bahkan aku telah memilih Raja Saul, bahkan di hatiku aku telah memilih Raja Daud. Ya, perhatikan ayat 20, 21, 22, 23. Dari keturunan Daudlah ya aku telah membangkitkan Kristus. Paham ayat itu? Sebagai juru selamat bagi Israel. Jadi konteks ayat itu adalah bukan berarti Yesus hanya diutus. Pak Bambam, tolong itu yang dimutin tadi. Jadi kalau kamu baca, kamu pelintir, kamu mencopot, kamu memotong ayat 23, seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi konteks dari atas itu coba kamu baca, ya. Dari keturunan Daudlah, aku telah membangkitkan Kristus sebagai juru selamat bagi Israel. Tidak ada di situ hanya. Ya, jadi pemahaman konteks itu suara siapa itu? Pak Bambam tolong dimut yang lain, ya. Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bambam. Orang-orang seperti ini berbahaya dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka. Memelintir seluruh ayat itu seperti kain nama, seperti Juma, seperti Hasan itu. Tetapi kita tidak berkecil hati, kita berterima kasih. Tetapi kewajiban kita untuk meluruskan kitab suci kita. Kita ahli kitab loh. Semua orang Kristen ahli kitab. Kita yang lebih tahu kitab suci kita. Mereka boleh membaca, kita dengan senang hati mereka membaca, merenungkan kitab suci Alkitab. Dan itu terbuka buat semua orang. Karena kitab suci Alkitab adalah bagi semua umat manusia. Tetapi kalau mereka malah menafsirkan seperti Hasan tadi, itu yang tidak boleh. Kewajiban kita untuk meluruskan itu. Jadi Kristus itu adalah dari keturunan Daud. Ayat 23. Dan dari keturunan Daud inilah lahir sebagai juru selamat bagi Israel yang membebaskan mereka secara rohani, bukan sebagai raja. Ya, kira-kira itu seperti biasa. Kamu lari ke penghakiman, kamu lari ke sini. Jadi Pak Bombon, strategi untuk melumpuhkan orang-orang seperti orang ini, topiknya satu dibahas selesai. Kalau masih ngewel turunkan, baru kita beralih ke topik yang lain. Seperti Hasan ini saya lihat sering-sering kali memilih Alkitab. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kita senang saja bisa melayani, tapi fokuskan, simpulkan, bikin konklusi yang baik, penalaran yang baik, yang sistematis, yang bisa terintegrasi apa sih maksud daripada kata-kata itu, supaya orang yang mendengarkan tidak tersesat. Giliran saya dong. Ya, ya perlu Anda ya. Itu barangkali Pak Bomom yang saya sampaikan pada malam hari ini. Itu, ya, itu Pak Bomom ya. Terima kasih Pak Bomom. Lanjut, brother. Mana temernya? Timothy giliran saya, jangan keluar ya. Gini, saya gini cuma gini, sebentar. Saya sekarang ke channel kamu, kita berdua debat. Kamu berani? Saya sudah di sini, ngapain ke channel saya? Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran bilangan ulang itu bukan urusan saya, itu bukan urusan. Katanya kamu ahli kitab, mulutmu cuma. Saya dengar dulu. Udah, sebentar. Sudah, oke, sudah, enggak apa-apa. Ya sudah, oke, Suma, nggak mau jawab ya udah. Saya mau tanya Suma yang gampang saja, ya. Sekarang tanya. Kapan giliran saya bertanya? Tidak. Nanti kau bertanya. Enggak. Sekarang saya yang bertanya samamu. Ya, saya nanti kau bertanya. Jawabnya apa? Saya dulu bertanya kan tadi sudah. Ya, jawabnya apa? Giliran saya kepadamu bertanya. Ya, jawab dulu. Jawab apa? Ya, jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14. Aduh. Kami semuanya rubah, lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Sebentar dulu, nanti saya akan. Kau kan mengaku saya nggak pernah dengar. Iya. Lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab, tapi kau dengar. Kau kan saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang Kristen. Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Iya kan? Ini memang. Turunkan Pak Bombom. Begitu dia ngewel turunkan. Ngewel buang ke sampah. Udah itu saja. Kita tidak butuh dia. Memang dia tidak butuh sebenarnya. Saya udah capek sebenarnya. Betul. Buang ke sampah. Cuma ini sampah ini. Saya mengatakan Timothy, kamu sampah, kelakuan kamu persis seperti kita mau bicara, dia sudah potong ribut man. Udah, biar kasih kayak dulu bicara udah. Kita menghormati kamu, Cuma. Sudah terlalu pengajar ini. Ya, kita menghargai kamu Cuma, tapi kelakuan kamu ya seolah-olah kamu hebat. Lebih hebat dari kita. Ya, pengetahuan kamu tidak secuil pun. 1/10 pangkat 6 tidak ada dibandingkan dengan kita. Kita bukan sombong ya Cuma ya. Kamu tidak apa-apanya dibandingkan orang-orang Kristen yang rendah hati. Ya, kamu seperti sok jago, sok hebat kamu. Mau sombong, berlagak, mau ribut. Cuma saya katakan saya menghormati Anda sebagai umat sesama bangsa dan negara ini yang mencintai negeri ini. Tapi pengetahuan Anda tentang Alkitab tidak sebanding dengan anak saya kelas 1
Saya di kelas 3 senior high school. Mau ditanya sih. Tidak ada apa-apanya. Bukan. Kamu tadi ditanya yang main kanonisasi kejadian keluaran bilangan tadi kanonisasi kamu tidak ngerti. Kamu tidak bisa jawab. Jawaban kamu ngaur. Begini ya. Seolah-olah kamu hebat. Begini ya teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Saya tuh hargai teman-teman muslim. Mereka punya Al-Quran, saya hargai. Saya pernah ribut. Tapi kalau kalian orang muslim, kalian mengatakan kalian lebih ahli, lebih pintar. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya. Saya ingin berguru loh. Saya ingin berguru sama kalian, tapi kan saya mau bertanya. Kalian bilang kalian guru. Paham gak maksud saya? Kalau kalian memang hebat, tolong jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saya. Itu saja. Kenapa kalian tidak bertanya pertanyaan saya? Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Paham ya? Apa pertanyaan cuma, Pak Bobo? Itu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Iya, Saya tapi kan jangan bertanya kau baik, gitu. Saya sopan. Saya tanya. Sopan apa? Kamu gak sopan kok. Jelas. Aku sopan. Iya, nanti kita kagak. Iya. Terus kenapa saya dibilang kurang ajar? Ya kau kurang ajar begini. Satu, kau mengaku kau ahli Alkitab. Makanya saya ingin berguru sama kalian. Dari kalian, saya nggak pernah. Iya, oke, lebih paham. Sekarang kau jelaskan siapa yang mengkanonisasi kitab Taurat. Tidak mungkin Musa menulis. Tidak mungkin. Tidak mungkin Musa menulis tentang kematiannya. Tidak mungkin Musa menulis kepujian dirinya. Tidak mungkin. Mau saya kasih ayat? Sekarang Musa, kau jelaskan. Ini kitab di dalam Kejadian 36 ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang yang memerintah atas orang Israel. Pertanyaan saya, apakah Musa sudah menulis tentang raja-raja tentang Israel? Kau jawab. Kau tanya aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Gimana aku bisa jawab? Apakah Musa menulis tentang Israel? Kau jawab. Sekarang kau menulis Kejadian. Menulis Kejadian 34 ayat 36 ayat 31. Sekarang kau jawab. Kau itu Jawab. gimana ceritanya kau kick Jawab cuma. Kau ketemu neneknya ini. Kau jawab. Siapa yang menulis ini? Kitab raja-raja itu, kalau kau belajar bom-bom, kau tanya lagi sama aku. Berikan Kejadian 34 ayat 31. Siapa yang menulis ini? Kamu nggak usah kesurupan. Jawab cuma, Kamu yang jawab. kesurupan. Kamu yang kesurupan. Raja itu dituliskan oleh Yeremia. Kenapa rupanya? Bukan, Kejadian 36 ayat 31. Kenapa Musa dan menulis raja-raja ini? Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. Kalau kamu katakan kitab Kejadian itu kitabnya Nabi Musa, saya katakan yang menulisnya Musa. Tapi kalau katakan bukan Musa yang menulis, berarti kita yang ada dalam kitab ini bukan kitab Nabi Musa. Ini bukan sekarang. Oke, sekarang. Anda mengakui Turunkan, Bang, turunkan. Raja Israel adalah Raja Daud dan Raja Saul yang pertama. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama bukan Raja Daud? Silakan kau jelaskan. 5 ayat, 5 pasal. Silakan. Kau jelaskan. Silakan kau jelaskan. Ya. Oh, jadi gitu caramu, kau undang saya di sini. Ya, Dengan betul, kau ini, begitu. kau kira, Ya, begitu cara kami. Aku naikkan lagi aku gitu. Begitu cara kami. Jawab. Ya, Oke, terima kasih. Ya, Anda jawab. mempertontonkan Jawab. Cuma jangan banyak Jawab. Jawab cuma. Tidak secara langsung kalian Ini saya kasih Melayu. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama bukan Raja Daud? Sudah mengakui. Turunkan. Kau mengatakan kau ahli Alkitab, saya yang ahlinya. Sekarang saya tanya, di dalam sejarah orang Israel, dalam Kejadian 49 ayat 10, ongkat kerajaan tidak akan pindah dari Israel, dari suku Yehuda. Sekarang pertanyaan saya, suku Yehuda, Daud raja Yehuda. Suku Yehuda, Daud dari keturunan Yehuda. Saul, keturunan suku Benjamin. Kenapa Nubuatan 49 ayat 10? Saul, raja Benjamin. Kenapa raja pertama adalah Raja Saul, bukan Daud? Silakan kau jawab. 5 ayat, 5 pasal. Jangan kau bohong. Jangan kau hari ini saya semalu kau. Jawab dulu, silakan. Bentar Terus terus. naikkan lagi. Ya, Naikkan lagi betul. gitu. Ya, Itu cara ya, begitu. Ya, begitu. Ya, begitu. Oke, jadi gini, Ya, Bang. Kau sudah mengakui bahwa kitab Kejadian itu tidak dituliskan Nabi Musa, kan? Saya bisa jelaskan. Berarti Tauratmu itu bukan dituliskan Nabi Jawab Musa. saja. kan? Jawab saja. Jawab saja. Itu ternyata Kenapa sampai Raja Daud? daripada tulisan Musa. Asik. Kenapa? Tidak usah. Saya cuma tanya, kenapa sampai Israel punya raja pertama Saul? Bukan itu. Sekarang kau jelaskan. Bukan dituliskan Nabi Musa. Oke, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Kalau kau bilang saya kita, saya kejar. Saya tidak gini. Kalau kau hanya bukan, diam dulu. Kalau kau mengatakan ajak debat biasa, saya akan layani. Tapi karena mulutmu mengaku saya lebih paham daripada orang Kristen, makanya saya harus bertanya sama kau. Pak Bumar, Dengar ya? yang nilai itu ini turunkan, yang nilai itu turunkan, buang ke bawah. Turun. Ah, Kau dengar ya? buang. Di channel kami Kristen tidak seperti channel sampah. Kami di sini ikut aturan. Kau mengatakan kau ahli, contoh macam saya mengakui saya ahli Al-Quran. Nah, itu kalian serang saya. Saya nggak pernah mengaku. Kalian mengaku kalian ahli Alkitab. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Taurat, Musa tidak menulis dirinya bahwa dia mati, tidak mungkin orang mati. Ya, dengar ya. Orang mati tidak mungkin menulis orang mati. Contoh dalam Ulangan 34 ayat 5. Musa mati, tidak mungkin Musa menulis saya mati. Tidak mungkin orang mati menulis mati. Nah, kemudian Musa bercerita, ya. Kemudian Musa bercerita tentang dia menulis, ya. Dia menulis tentang dia puji dirinya. Itu di dalam Bilangan 12 ya. Itu di situ. Bilangan 33 juga ada. Nah,
Sekarang pertanyaan saya, cuma gampang, cuma. Kau bilang kau ahli Alkitab. Bagaimana sampai Saul menjadi raja pertama, bukan Daud? Sedangkan itu perjanjian. Dalam kitab Kejadian ya, 49 ayat 10. Sekarang kau jawab. Oke, silakan. Kamu ini gimana sih, Bom Bom? Kamu udah bertanya berapa pertanyaan kepada saya? Kapan giliran saya bertanya? Bentar Pak Bom Bom, turunkan dulu saya mau bicara. Pak Bom Bom, turunkan dulu saya mau bicara. Saya mau hajar. Kok jadi kayak Pak Bom Bom, begini turunkan kalian? dia, turunkan Pak Bom. Iya, turunkan begitu. Pak Bom Bom, turunkan Pak Bom Bom, turunkan. Saya mau bicara dulu sama dia, ya, sama teman-teman di lecet. Kita tidak butuh Jumat di sini, ya. Dia sifatnya iblis. Ya, teman-teman gini ya, di room di lecet ya Pak Bom Bom. Saudara Juma ini, dia selama ini berkoar-koar di YouTube. Itu banyak sekali menista Alkitab kita. Dan dia mengaku adalah lebih hebat dari orang Kristen tentang Alkitab. Itu penistaan. Dan orang-orang seperti inilah ya kita sebenarnya tidak marah, tidak. Kita santai saja. Karena iman kita dibangun ya atas fondasi dasar yang kuat dan itu seperti batu karang itu tidak pernah goyah di dalam Kristus. Tetapi teman-teman di live chat ya Bapak Ibu yang saya kasih, tadi sudah kita dengar dari mulut bibir lidah Juma ini yang mengaku Ustadz ini dari Makassar bahwa dia lebih hebat, dia lebih jago tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen. Yang saya tahu Juma ini adalah agamanya adalah Islam, saudara kita, dan kitab suci ini adalah Al-Quran. Tetapi dia menggadang-gadang mengklaim dirinya dia lebih hebat memahami kitab suci orang Kristen adalah Alkitab atau Bible atau Holy Bible. Pantaskah ini? Ya kita dengarkan. Tadi ditanya, mengkanoni saja dia tidak tahu siapa. Dia menuduh kita seolah-olah kejadian keluaran itu jadi ditulis oleh Musa. Tidak. Yang ditanya Pak Bom adalah yang mengkanonisasi. Tetapi dia melompat ke kiri ke kanan ke depan belakang ya seperti katak bawa tempurung yang tidak tahu apa-apa. Yang mengklaim dirinya hebat. Tetapi daerahnya hanya sejengkal. Tapi dia mengklaim bahwa dia yang punya dunia ini. Orang-orang seperti inilah Brother Bom Bom, ya seperti kelakuan cuma sampah ini yang tidak perlu kita dengar. Dan saatnya kita juga bereaksi dalam hati, kita memberikan pemahaman, gambaran, penjelasan tentang kitab suci kita yang kita yakini. Dan kita mengklaim, ya kita tidak ada urusan dengan dia sebenarnya dan kitab suci. Tapi orang-orang ini penuh kesombongan dan keangkuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus mengizinkan roh jiwa tubuh ini diambil oleh iblis. Ya saudara-saudara, kita mengasihi dia, tapi dia melawan kitab suci kita dan mengklaim. Dan hari ini juga dia pertontonkan kebodohan dan kedunguannya. Dia mengklaim dirinya kitab suci lebih hebat dari kita. Ketika ditanya, dia tidak tahu. Hari ini Kadrun dikasih balas sama Pak Bom Bom. Iya betul. Halo. Tetapi kalau kau ingin diskusi biasa sama saya akan hormat kau. Tapi karena pernyataannya mulutmu, kau lebih hebat, lebih memahami daripada orang Kristen. Saya adalah Pak Bom Bom. Kau jawab. Ya. Tidak mungkin Musa menulis tentang dirinya. Aku sudah mati. Tengok lu. Masa orang mati bisa menulis Musa? Kemudian Musa berkata begini, ini contoh, silakan Pak Timothy. Ya, 2 menit lagi Pak Bom. Ya, tetapi dia tidak tahu malu juga, masih ada di backstage. Menunggu dia masuk. Inilah kebodohan, kedunguan. Ya kita mengasihi saudara Juma ini. Dia mengklaim kata dia ustaz, tapi saya bukan ustaz. Ini ustaz Paswin. Yang selalu menista kitab suci kita orang Kristen. Ya, dia mempertontonkan kebodohan, kedunguan dan ketololannya dan kegoblokannya. Mengklaim dirinya memahami kitab suci orang Kristen dia lebih hebat kata-kata itu. Udah, turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia Pak Bom. Ya, Pak Timothy sebentar ya. Pak Timothy sabar. Saya cuma 10 itu. Sebentar ya. Ya silakan. Pak Timothy. Dengar ya teman-teman ya. Kalau Suma berkata saya siap berdebat dengan Pak Bom Bom, silakan angkat tema. Itu tidak apa-apa. Saya akan layani. Tapi dia mengatakan apa? Saya lebih memahami Alkitab, Bible daripada orang Kristen. Ini kurang ajar. Contoh saya kasih contoh. Kenapa saya bertanya kitab Taurat itu ditulis oleh siapa? Ini contoh ya, sebagai orang Kristen semua bisa memahami. Ini saya kasih. Ya. Perhatikan. Ini Musa yang menulis tentang kitab Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Perhatikan bahasa Indonesia ya. Adapun Musa, ia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Adapun Musa, dengar bahasa Indonesia. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut. Tidak mungkin Musa menulis tentang dirinya memuji dirinya. Itu bukan seorang nabi kalau dia memuji. Dia masa saya tulis, adapun Pak Bom Bom sangat luar biasa dan aduhai. Tidak mungkin. Pasti di sini ada seorang kreator yang menulisnya. Siapa yang mengkanonisasi dalam kitab Bilangan 12 itu? Terus siapa yang menulis? Kemudian Musa menulis tentang mati dirinya. Tak mungkin Musa menulis saya mati. Tak mungkin. Tidak mungkin orang mati menulis orang mati. Ya, itu saya contoh saya. Jadi Anda kalau tidak tahu pertanyaan saya, kalau Anda tidak mengaku Anda bukan ahli Bible, saya tidak akan bertanya. Oke, kita diskusi. Itu boleh. Tapi Anda mengaku Anda ahli Bible, makanya saya mewakili orang Kristen dan mewakili seluruh umat Tuhan. Pertanyaan saya pinggirkan dulu itu kitab Taurat. Terlalu sulit untuk kalian menjawab. Yang gampang saja. Kenapa sampai Israel bukan Raja Daud yang pertama, tapi Raja Saul dari suku Benyamin? Silakan. Pak Timothy, ya. Terakhir ya gini ya teman-teman. Kenapa saya bilang bodoh? Ya sifatnya yang bodoh loh, bukan orang tua. Saya tidak menerang tidak orang, tapi sifatnya. Sifat Juma ini kebodohan, kedunguan. Ya, tapi sebenarnya orang Kristen ya sayang sama Anda. Anda bahas Alkitab. Saya katakan tadi, kitab suci, Alkitab
itu adalah kitab kehidupan buat semua orang. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, lihat itu Yesus penghapus dosa umat manusia. Dosa dunia, bukan dosa bangsa Israel. Termasuk dosa saya, dosa kita semua. Jadi Yesus memang diutus itu semua manusia. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Kasih Bapa begitu besar akan dunia ini. Dunia ini termasuk Indonesia nggak termasuk. Termasuk Makassar nggak termasuk. Termasuk Eropa nggak termasuk. Dunia ini yang seperti bola itu. Ya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya sendiri. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, ya di sini merujuk kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup surga. Jadi Yesus diutus buat semua manusia, umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak menerima kehidupan yang kekal. Ya, jadi saudara Juma, ya, saya berharap Anda belajar dan Anda bertobat dan memahami dan coba Anda memilah-milah mana di ruang mana Anda masuk ya, tentang Alkitab dan kitab suci Anda. Ya gitu Juma ya. Saya harap Anda bisa itu ya, bisa berada di dalam. Ya. Oke, sebentar. Ya. Saya bisa lari ke Zuma. Dari tidak usah telepon saya, Katrun. Dengar ya. Saya sudah kasih kesempatan ada 20 menit. Andai kata pertanyaan saya itu ada di Google. Katrun, lu bisa telepon gua. Dengar ya. Andai kata ini saya sudah kasih 20 menit loh. Silakan kau, karena Zuma ini kan umat Google. Silakan kau cari di Google pertanyaan saya. Ya. Kalau kau bisa jawab dan habis ini kau jawab pertanyaanku, boleh? Ya oke, kau jawab ya. Kau jawab pakai ayat karena Alkitab itu, dengar dulu. Karena Alkitab itu di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara sah dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 perkara sah. Dan sekarang kau jawab saya, kenapa sampai raja pertama itu bukan Daud, Saul? Ya, karena kau tidak bisa jawab dari Kejadian, dan kau tidak bisa jawab, ya udah, saya kasih kesempatan pertanyaan yang gampang. Silakan kau jawab. Ya udah, tidak usah banyak lah, 3 pasal saya. Ya, saya yakin tak dikik lagi nih. Tidak, yang penting kau sopan jawab. Oke. Jadi pertanyaanmu kenapa? Gimana? Kenapa raja Israel yang pertama itu, kenapa raja pertama itu Daud, Saul bukan Daud, dari suku Benyamin? Kenapa? Kenapa bukan Daud yang pertama yang dijanjikan? Kenapa dari suku Benyamin? Kenapa dari suku Benyamin? Iya, bukan rajanya kan dari suku Yehuda sesuai Kejadian 49 ayat 10. Nubuatan tentang raja itu kan harus dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin. Ya kan ada janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Iya, janji Tuhan Kejadian 49 ayat 10. Iya, tidak akan berpindah ya sebelum yang berhak itu datang, kan gitu. Iya, tongkat kerajaan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Raja Saul dari suku Benyamin? Sebelum yang berhak itu datang. Ya, kenapa? Kemudian mengambil. Iya, silakan jawab saudara. Kenapa sampai suku yang berhak itu belum datang? Kan tidak akan berpindah. Tahta kerajaan tidak akan berpindah, tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang. Kan yang berhak belum datang, makanya tidak berpindah. Sama ketika saya tanya balik kepada saudara, kenapa kemudian Tuhan itu menghukum Saul, sedangkan Daud tidak? Kan sama pertanyaannya kayak begitu. Artinya ketika saudara bertanya kepada saya, kenapa tongkat estafet itu belum pindah tentang kerajaan Yehuda? Ya karena yang berhak belum datang. Bukan cara jawabnya. Giliran saya bertanya sama Anda. Bukan. Itu jawabanmu ngawur sekali, saudara. Ya sudah, itu jawaban saya. Katanya kamu ahli kitab, Juma. Katanya kamu ahli kitab. Terserah Anda menilai. Dari mana Anda caranya? Juma, coba dulu. Coba dulu. Kamu yang cuma gini, Juma. Saya hanya mengkoreksi. Bentar dulu, Juma. Saya mengkoreksi ucapan kamu. Kenapa kamu mengklaim selama ini keluar di YouTube kamu lebih hebat Alkitab dari orang Kristen? Kamu mengklaim kamu ahli kitab. Dasarnya apa? Ditanya saja kamu tidak tahu. Aku cuma mengatakan saya lebih paham. Kalau dibilang ahli, kamu lebih paham. Kamu lebih paham dari orang Kristen. Ya buktinya sekarang. Tadi yang datang. Ditanya tadi yang belum berhak untuk itu kan gitu. Itu bukan jawaban, Juma. Itu bukan jawaban kamu. Itu bukan jawaban. Kamu tidak menjawab apa yang Pak Bom tanyakan. Ya itu jawaban saya, mau Anda salah, Juma. Kamu sudah salah nggak? Saya bertanya dong. Bukan. Kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan saya tidak bisa menjawab. Itu gentleman. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya tidak bisa menjawab? Itu tidak ada. Pak Bom kamu ayatnya membaca. Tidak akan berbeda. Zulkifli. Bom tadi minta kamu ayatnya jawab dengan dalil, jangan jawab dengan congormu. Nggak usah ngajarin saya. Itu jawaban saya. Jawab dengan ayat, debat sama saya sekarang. Debat sama saya sekarang. Kayak ketakutan kalian, ada apa? Nah, kalau saya jawab, oke, kita debat. Ini giliran saya tanya. Bukan, kau tidak menjawab. Pak Bom tanya kau tadi, kau tidak menjawab dengan ayat. Pak Bom minta ayat, betul nggak Pak Bom? Kau minta ayat tadi nggak? Iya. Nah, saya sudah menjawab. tidak ada ayatnya. Kalau ahli Alkitab jawab pakai ayat. Karena aturan dalam Ini pada ayatnya. Saya tidak mengatakan diri saya ahli Alkitab karena Alkitab itu dan baik-baik Pak Bom. Pak Bom bisa kau tadi jawab dengan ayat. Nanti kau tidak bisa menjawab dengan ayat lagi.
Sudah selesai, Pak Bombom. Saya banyak bicara. Kata dia sudah selesai. Kalian banyak cerita, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Bukan, kau tidak menjawab apa yang Bombom tanya. Betul. Pak Bombom tanya kau tidak, minta kau jawab dengan ayat, tapi kau tidak jawab dengan ayat, kau jawab dengan congormu, dengan logikamu. Itu bukan menjawab namanya. Semua orang itu bisa berkata begitu, cuma Benar. ya, bukan begitu. Kau jawab dengan ayat, itu baru benar. Kalau jawab dengan logika itu nggak benar. Silakan Pak Bombom, lanjut. Padahal kamu mengklaim lebih memahami Alkitab. Jadi mulutmu penipu, Kak. Tanya aja dia kawin dara, dia ngerti nggak tuh kawin dara apa? Pengantin dara, ngerti nggak dia? Kamu penipu kamu. Ya, pendusta kamu cuma, ya. Gak usah kayak gitulah. Kamu penipu, kamu Tapi kan, penipu. Saya Timotius katakan kamu nggak penipu. usah Kenapa kamu katakan saya penipu? penipu. Kamu Usah penipu, santai. kamu penipu. Kenapa Yang kamu janji penipu? saya mau Karena kamu siapa? mengklaim lebih memahami, lebih memahami. Penipu. Ya. Sifatmu itu Sekarang kamu giliran saya bertanya. penipu, kau. Dah, Penipu dah, bisa siap. kau cuma. Kamu, siap. Cuma, Giliran saya bertanya kepada Pak Bombom. keluar-keluar kamu. Keluar-keluar Di doang dalam kamu di kisah sini. para rasul 26 nomor 14 dikatakan kami semua reba lalu mendengar Jawab suara dulu yang tadi pertanyaannya dalam pakai bahasa akad. Akad tanya kan lebih Tolong memahami. tolong tunjukkan kepada Katanya saya. nggak usah dijawab Seperti pertanyaan kamu apa itu. kemudian Tidak lapas perlu. Ibrani Tidak yang perlu. didengarkan oleh Tidak Paulus. perlu cuma tidak perlu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu mengklaim lebih memahami loh. Kamu jangan kamu Timothy, kamu diam aja. Kamu ya kenapa kamu diam aja ya sama saya aja kamu. cuma Ayo, Pak masih Bombom, berani kamu silakan. mengatakan kamu lebih memahami. Cuma itulah kau pertonton. Ayo, selama Pak ini. Bombom. Jawab nggak dia, Pak Bombom? Dengan ayat. Jawabannya mana? Dari tadi Pak Cekek belum bicara ini, kayaknya ahli bahasa Ibrani. Ada yang tantang nih bahasa Ibrani. Mungkin Pak Cekek pakai bahasa Ibrani sama Suma biar Suma paham bahasa Ibrani. Ya, silakan. Kisah para rasul 26 nomor 14. Ya, sabar. Tulis di mana? Kamu ngaku dulu, kamu bodoh tentang Bible baru saya ini. Kalau saya bodoh saya jadi jelaskan. Kristen kawan. Kalau saya bodoh, pasti saya nyembah manusia Kalau kayak kalian. Oke, kalau kamu pintar kamu jawab pertanyaan saya, silakan. Pak Bombom, Tunggu ngomong sebentar dulu. dulu. Jangan, tunggu dulu. Lahirkan hanya untuk bertanya, Bombom. Tunggu dulu. Cuma bilang kita menyembah manusia. Saya minta ayatnya sama kamu. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Tunjukin saya malam ini. Kita buktikan. Lu sama saya debat. Ya, ini King David. Sama lu aja. Buktikan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Buktikan sekarang juga. Satu ayat aja. Buktikan. Oke, kita debat. Nomor Ya. 3. Berapa? Kita Roma tulis saja. Ketik aja Buka. nomor 1 atau tulis. Buka, Pak Bombom. Buka kitab kalian. Buka, Pak Bombom. Buka. Bapak mau buka ayatnya. Silakan. Ya, Bukan. silakan Kita kita buktikan. buktikan. Jadi Roma rupanya 1. Yesus itu bukan manusia ya rupanya ya. Sebentar. Baru tahu. Sebentar. Kau tidak ada ilmunya untuk ini. Saya ajarin kau nanti. Hati. Oke, Ya. Nanti kenal King David. King David lebih hebat dari lu. Baik. silakan. Roma 1 ayat berapa menurut? Nomor 1 baca, buka. Ayat berapa? Nomor 3. Nomor Nomor 3. tiga. Sama marah-marah nanti kamu stroke. Santai aja. Tidak ada yang marah-marah. Ayat berapa? Terus panik karena ketahuan Tunggu. bukan manusia. Ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 3 ayat emang Al-Quran. Kasih Bombom, lihat judul atasnya dulu. Lihat judul atas, kita ajarin dia sekarang. Judul. Sudah? Judulnya ini salam. Perikopnya salam. Dari Paulus, sebentar Pak Bombom, jangan ketiga dulu. Saya baca dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah di sini bukan Allah Arab ya. Ini Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kamu ambil ayat 3 yang dagingnya doang. Saya kasih tahu kamu, Yesus sebelum menjadi daging dia adalah firman Elohim. Kamu bisa baca di Kejadian 1 ayat 3. Kamu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Sudah terjawab. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud. Tidak, sama sekali tidak ada sperma. Tidak ada sperma. Makin David baca buat orang sampai nih bacanya. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus dan akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Sekarang kasih dia lagi ayat Pak. Ketika Gabriel datang menemui Maria, Ayat 3 itu kalian mau buang ayat 3 dari Roma 1 itu. itu kamu jangan pakai ayat 3 saja. Kamu jangan copet-copet ayat. Kalau kamu bicara saya Mana ayatnya satu sama orang yang lain boleh. Sebentar, saya tunjukin kamu. Bom, ketika Gabriel datang ketemu Maria, dikatakan anak itu kandung daripada Roh Kudus. Tunjukin ayatnya. Ini sudah. Ya, sesungguhnya Yesus itu sesungguhnya Juma, ini jawabannya di sini Juma. Ini jawabannya. Kalau kau tanya orang Kristen, ini jawabannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan bertambah besar. Mana Pak Bambang? Ayat 32 ya. Ia akan bertambah besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kasih saya yang satu Pak Bambang, yang ayat yang dikandung dari Roh Kudus Lukas 1 tuh yang dikandung Maria itu manusia bukan. Itu aja dulu. Sebentar, saya akan jawab kamu, itu mudah. Itu terlalu gampang, orang tolol yang saya jawab kamu dengan dalil, bukan jawab kamu dengan congor.
Kasih Pak Bambang. Nah, yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel, bukan Jibril. Gabriel pergi ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Orang, aduh, hilang-hilang nih. Sabar. Santai. Itu bukti manusia. Ya. Mana tadi Pak Bambang? Itu si perawan melahirkan apa rupanya? Sebentar. Mengapa Tuhan menjadi Karena manusia? ketidakpahaman lo. Tetapi ketika ia mana di Pak Bambang? Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Adonai nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia dikandung Roh Kudus. Terus? Nah, sekarang saya cerita kamu. Ketika Elohim berfirman, mengeluarkan firman-Nya dafar Elohim menjadi daging, itu benar-benar manusia 100% dagingnya. Oke? Ketika itu dilakukan, itu adalah manusia. Tetapi ingat, tidak, sebentar. Ingat, Yesus punya dua dewi natur. Ya? Manusia 100%. Yang pasti dia manusia. Kamu mau dijelasin apa enggak? Sebagai manusia 100% dan sebagai ilahi 100%. Yang ilahinya itu, Yesus keluar dari Bapaknya karena atas perintah Bapaknya yang mengeluarkan firman-Nya yang menjadi daging. Makanya dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kalian tidak mengerti tentang ayat ini. Kalian hanya mengerti Yesus yang jadi daging. Kalian tidak mengerti Yesus yang sebelum jadi daging. Dia adalah Alfa Omega, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak akan ada. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia lebih dulu ada dari, ya. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia dan diberi nama Yesus, dia adalah dafar Elohim yang ada di dalam diri Tuhan, yang disebut firman Elohim. Itu Yesus. Dia jadi manusia, dan ketika dia jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, dia harus jadi daging. Firman Elohim harus jadi daging. Nah, disinilah ketika dia menjadi daging, Elohim beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Makanya ketika disalib, dia katakan Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli lama sabatani. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Kamu baca itu. Jadi kamu tidak memahami Yesus yang adalah roh. Kamu tidak mengerti itu. Yesus yang daging itu yang diciptakan dari rahim Maria. Tetapi Yesus yang dari roh itu yang ada di dalam dirinya, Yeshua HaMashiach. Itulah Yesus yang roh, yang tidak bisa ditangkap. Kalau dagingnya kamu bisa tangkap, kamu bisa pukulin dia, itu dagingnya. Tetapi roh dia itu tidak akan mati. Itu yang kamu tidak pahami. Paham? Bagaimana dia bisa paham? Dia bukan orang yang dipilih. Kerajaan surga ini tidak hilang kemuliaannya. Ya Juma, saya ajarin kamu Juma. Juma, saya ajarin kamu Juma. Supaya penting Juma. Ya. Melahirkan manusia. Kamu nggak bisa ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Itu bukan cara pandang. Ambil dari ayat Tuhan. Betul. Abang, ya. Kita emosi kok. Saya nggak emosi. Saya sudah. Sebentar. Sedikit lagi saya. Sebentar gini, begini ya. Kekeliruan orang Muslim seluruh dunia, mereka hanya melihat Yesus yang jadi daging. Mereka nggak pernah lihat Yesus yang adalah firman Elohim. Mereka nggak pernah lihat Yesus yang ada di dalam diri Bapaknya, yang adalah Elohim itu sendiri, yang adalah firman. Jadi saya kasih tahu, Trinitas itu artinya Yahweh yang Maha Kuasa, punya firman-Nya dan punya Roh Kudusnya. Tetap itu yang namanya Tauhid Kristen. Itu adalah Tritunggal yang dilanjutin oleh bapak-bapak gereja. Yang menyusun Tritunggal itu adalah tetap 3 kepribadian tapi 1 hakikat. Jadi kalau kamu hanya mengerti Yesus yang manusia, Yesus yang daging, ilmumu dangkal sekali cuma. Dangkal. Dan kekristenan tidak bisa kamu ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Tidak bisa. Harus ada ayat-ayat yang lain. Silakan yang lain. Ya, udah sebentar. Teman-teman, kita bagi kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun. Ya, sip, mantap. Kita bagi, oke. Silakan Pak Ceke, silakan. Saya sudah stop sangkap saja, saya diskusi sama dia ya. Pak Tobing udah boleh. Takut ternyata. Kalau kamu nggak ada level, saya ada yang tanya Al-Quran boleh. Saya tanya Al-Quran boleh cuma. Saya tanya Al-Quran boleh Pak Bombos. Saya tanya Al-Quran boleh cuma. Saya tanya Al-Quran cuma. Ada ilmu kamu. Orang kayak ini lah ada ilmu. Pak dulu. Boleh saya tanya dia. Oh, sabar dulu teman-teman. Sudah stop dulu. Pak Ceke dari tadi belum. Silakan Pak Ceke. Silakan Pak Ceke. Pak Ceke dulu. Bagi-bagi kue ulang tahun. Giliran saya bertanya. Ya. Saya bertanya kenapa nggak bisa? Saya bertanya. Sebentar cuma ini teman-teman. Jadi kalau diskusi kita diskusi yang elegan lah. Elegan gimana? Saya nggak dikasih kesempatan elegan di mana Pak? Sebentar dulu. Demi gigit
sangat tidak menghormati kalian. Jam dulu kamu Juma, kamu yang Siapa saya Timothy? Kapan? Jam dulu Juma, kamu Saya tidak ngomong, kamu cari kalian gitu maksudnya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon daripada teman-teman, komentar daripada teman-teman ketika mendengarkan debat kurang lebih singkat saja. Jika teman-teman masih penasaran, silakan putar dari awal hingga akhir berulang supaya teman-teman mendapatkan informasi itu secara utuh dan belajar dari dalamnya. Oke teman-teman, kalau kita mau belajar dan melihat teman-teman apa yang sedang didiskusikan, maka perlu kita lihat dan perlu kita jeli melihatnya bahwa apa yang dipertanyakan oleh Ustadz Zuma tidak lebih daripada sebuah narasi yang notabene tidak punya bukti secara akurat. Dia tidak punya bukti secara akurat untuk mempertanyakan atau memberikan sebuah tafsiran terhadap kekristenan yang ia katakan, ya. Nah, di saat yang sama para apologetik Kristen ini teman-teman mempertanyakan narasi-narasi Islam yang dikeluarkan oleh Ustadz Zuma, lalu itu dikupas, lalu dipertanyakan kepada dirinya, dia tidak bisa menjawab dengan tuntas, ya. Kita bisa dengar balik teman-teman. Nah, terkait dengan itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma di dalam video barusan ini teman-teman, soal haleluya, bahwa itu mendoakan Allah, mendoakan Yesus segala macam, jelas bukanlah, ya, bukan seperti itu. Haleluya, pujian kepada Allah yang menyelamatkan tuh, pujian kepada Allah yang menyelamatkan manusia, keselamatan dari Allah itu. Nah, bukan berarti kita berdoa kepada Allah supaya selamat, bukan. Nah, soal Yesus berdoa, dia berdoa di dalam kemanusiaannya. Dia mempunyai duinatur yang tidak bisa dipisahkan. Dia berdoa sebagai wujud kemanusiaannya. Nah, dia ilahi, ya, dia ilahi karena dia sehakikat dengan Sang Allah. Dia sehakikat firman menjadi manusia, firman bersama dengan Allah, firman menjadi manusia, sehakikat, setara. Tetapi dia berdoa adalah kemanusiaannya selama dia di bumi. Dan sekaligus bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kemanusiaannya dia. Nah, teman-teman, Ustadz Zuma tidak ngerti akan hal ini. Dia tidak ngerti itu, maka dia bolak-balik untuk mempertanyakan hal ini, sekalipun sebenarnya dia tidak membutuhkan jawaban yang benar, membutuhkan jawaban yang kalau kita sebutkan benar, dia tidak akan ngerti itu, karena yang diperlukan dia adalah kesalahan atau miss daripada apa yang kita sampaikan. Yang dia mau adalah pendapatnya dia, opininya dia kita dengarkan. Coba dengarlah. Dia selalu bilang, oh nggak ngerti, nggak terjawab dan lain sebagainya. Sudah dijawab dengan baik, sudah kita dengar dengan baik. Tapi mungkin dia modal Google teman-teman, sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para apologetik Kristen menurutnya itu tidak menjawab. Nah, itulah permasalahan kalau debat dengan Ustadz Zuma. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari debat ini tidak ada solusinya, tidak ada solusinya. Penonton lebih cerdas lah. Coba dengar baik-baik. Tidak ada solusinya, bahkan tidak ada jalan jalan temunya, karena dua agama ini berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ini. Jadi mau Sang Baginda dibahas, mau Yesus dibahas, kalau dipertemukan tidak ada. Karena dua-duanya bertahan. Nah, kalau Kristen membahas kekristenan dibahas dan diterangkan kepada Ustadz Zuma, dia mana mau tahu itu. Yang penting kan dia mempertanyakan. Nanti dia menjadi percaya, itu bagus juga sih sebenarnya ya. Dan di sini teman-teman dibuktikan bahwa Ustadz Zuma tidak ngerti apa-apa ya. Tidak ngerti apa-apa itu. Jadi sayang sekali. Tapi biarlah ya. Semoga bukan Ustadz Zuma yang dididik, tapi para pendengar yang selama ini mungkin sudah banyak mengkonsumsi ipuh atau hal-hal yang tidak benar terkait dengan Kristenan dari orang-orang tertentu. Di debat-debat seperti inilah para penonton, para pemirsa, para subscriber dan para penikmat debat belajar untuk membandingkan mana yang harus didengarkan, mana bukti, mana yang bisa dijawab dengan tuntas, mana yang bertakiyah ke sana kemari. Oke? Semoga kita cerdas teman-teman, karena kecerdasan itu milik orang yang mau terbuka dan mau melihat dengan terang benderang tentang literatur yang sedang dibukakan. Kalau kita masih menutup mata, tidak mau belajar, artinya kita siap buta dan dibimbing ke dalam kebutaan oleh orang-orang yang katanya mereka cendekiawan. Oke teman-teman, semoga kasih Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa, karena Dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.